pagi Bu Cantika dan teman-teman, kami dari kelompok 4. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang Piagam Jakarta. Pertama-tama, perkenalkan saya jadi Angelia, kelas 10, 1, absen 10. Perkenalkan, nama saya Tisia, absen 17. Perkenalkan, nama saya Keisha, absen 15. Perkenalkan, nama saya Kenny, absen 13. Dan saya Sanesha, absen 25. Apa itu Piagam Jakarta? Piagam Jakarta merupakan sebuah bentuk dari dokumen historis yang menjadi hasil dari adanya kompromi silang antara pihak Islam dengan pihak kebangsaan atau nasionalis yang terbentuk di dalam BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia serta digunakan untuk menjadi sebuah jembatan perbedaan dalam agama serta negara yang ada. Kami ambil dari Gramedia.com. Nah, latar belakang dari Panitia 9 sendiri, itu pada sidang pertama BPUPKI, ada 45 suara yang memilih kebangsaan sebagai dasar negara. Sementara 15 suara lainnya memilih Islam sebagai dasar negara. Di latar belakangi perbedaan tersebut, Panitia 9 dibentuk untuk mengakomodasi golongan kebangsaan dan dengan golongan Islam. Panitia yang terdiri dari wakil kedua golongan tersebut bertugas merancang rumusan naskah dasar negara yang kemudian dijadikan pembukaan UUD 1945. Nah, rancangan tersebut itulah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Nama Piagam Jakarta sendiri diusulkan oleh Mohyamin dan dikenal juga dengan sebutan Jakarta Charter. Kita ngambilnya dari Gramedia. Latar belakang Panitia 9. Pancasila menurut Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Pancasila menurut Muhammad Yamin terdiri dari 5 nilai, yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat, dan kami mengambil dari Gramedia.com. Dan ini Pancasila menurut Soepomo pada tanggal 30 Mei 1945. Pancasila menurut Soepomo terdiri dari 5 nilai, yang terdiri dari persatuan, kekeluargaan, mufakat dan atau demokrasi, musyawarah, keadilan sosial. Sumber ini kami dapat dari Gramedia.com. Nah, Pancasila menurut R. Soekarno terdiri dari 5 nilai yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan rakyat, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kami ngambilnya dari Gramedia. Dengan adanya 3 pendapat yang berbeda, maka dibentuklah sebuah panitia kecil yang memiliki tugas untuk menyusun rumusan Pancasila yang akan digunakan sebagai dasar negara dan tercantum ke dalam Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Panitia kecil tersebut disebut sebagai Panitia 9 yang berisikan 9 tokoh nasional. Kami mengambil ini dari Gramedia.com. Nah, Panitia 9 itu kan terbentuk di tanggal 1 Juni 1945, terbentuk dari 9 tokoh yang terdiri dari sebagai berikut. Ir Soekarno sebagai ketua dari Panitia 9, Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua dari Panitia 9, Ahmad Subarjo sebagai anggota dari Panitia 9, Muhammad Yamin sebagai anggota dari Panitia 9, Wahid Hashim sebagai anggota dari Panitia 9, Abdul Qahar Muzakir sebagai anggota dari Panitia 9, Abi Kusno Cokorsojo sebagai anggota dari Panitia 9, Agus Salim sebagai anggota dari Panitia 9, dan Mr. A. Maramis sebagai anggota dari Panitia 9. Kami mengambil ini dari cnnindonesia.com. Nah, isi perumusan Piagam Jakarta itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu isi rumusan negara yang pertama kali disepakati di dalam sidang. Kami ngambilnya dari Gramedia.com. Nah, untuk latar belakang perubahan isi Piagam Jakarta sendiri, latar belakangnya terjadi perubahan rumusan dasar negara pada sidang pertama Piagam Jakarta menurut Muhammad Hatta disebabkan karena beberapa wakil pemeluk agama lain merasa adanya keberatan dengan rumusan tersebut.
Rumusan sila pertama yang ada tersebut memiliki bunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dengan adanya beberapa pihak yang merasa keberatan akan rumusan sila pertama tersebut, oleh sebab itu terjadi perubahan pada sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan dengan tujuan untuk menjaga bangsa Indonesia serta menjaga hubungan yang ada antara tokoh pendiri bangsa Indonesia agar tidak terjadinya perpecahan. Faktor perubahan. Beberapa faktor yang mengaruhi terjadinya perubahan rumusan dasar negara pada sila pertama di naskah Piagam Jakarta. Berdasarkan pendapat Muhammad Hatta sebagai berikut, yaitu yang pertama ada faktor yang pertama, rakyat negara Indonesia memiliki latar belakang keagamaan serta kepercayaan yang beragam dan berbeda antara satu sama yang lain. Oleh sebab itu, rumusan yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya tidak dapat menjadi wakil dari keseluruhan masyarakat yang ada di negara Indonesia. Nah, untuk faktor yang kedua sendiri, sebagai tokoh pendiri bangsa Indonesia, beliau menunjukkan nih usaha untuk menampung berbagai aspirasi serta pendapat, terutama dari perwakilan Indonesia Timur, di mana tempat keberadaan para pemeluk agama lain yang ada di negara Indonesia. Kami mengambilnya dari gramedia.com. Untuk kelebihan tersendiri dari dokumen Piagam Jakarta, kelebihan Piagam Jakarta adalah sebagai acuan untuk menciptakan hubungan antar wilayah di Indonesia yang damai dan harmonis, menciptakan hubungan yang terjalin saling menghormati, serta mendorong pembangunan. Piagam Jakarta sendiri juga memuat berbagai garis pemberontakan dalam melawan imperialisme, kapitalisme, serta fasisme, serta menjadi awal mulanya landasan pembentukan negara Republik Indonesia. Nah, untuk garis pemberontakan sendiri ini terdapat di alinea pertama yang berbunyi bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh karena itu maka penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kami mengambilnya dari gramedia.com. Nah, Piagam Jakarta disahkan. Setelah kemerdekaan negara Indonesia, rumusan dari dasar negara Pancasila tersebut kemudian disahkan oleh PPKI dalam sidang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945. Itu sebagai dasar dari filsafat negara Indonesia. Kami dapatkan ini dari gramedia.com. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih telah mendengarkan.